在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tubuh Sima Yan gemetar. Suara yang masuk ke telinganya menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Setengah tahun setelah kamu pergi, mereka berdua hilang. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Wang Lin dengan dingin menatap Sima Yan dan tidak lagi membuang waktu bersamanya. Kedua jarinya membentuk pedang dan langsung menunjuk di antara alis Sima Yan. Dia menggunakan mantra pencarian jiwa sekali lagi. Tubuh Sima Yan mengejang hebat dan darah keluar dari mulutnya. Matanya melotot seolah siap meledak. Perasaan Wang Lin terus menelusuri pikiran Sima Yan. Kenangan tahun lalu terus muncul di hadapan Wang Lin. Setengah tahun setelah dia pergi, 13 dan Hu Pao berselisih. Hu Pao memutuskan untuk tidak menunggu dan kembali ke sukunya, sementara 13 bertekad menunggu Wang Lin di sini. Akhirnya, Hu Pao pergi, tetapi kepergiannya tidak berhasil. Sima Yan dengan mudah menangkap Hu Pao dan menggunakan alasan dia melanggar peraturan militer untuk menyia-nyiakan budidayanya dan melemparkannya ke penjara kegelapan. 3 bulan kemudian, Hu Pao menghilang secara misterius. Penjara kegelapan dijaga dengan sangat baik, bahkan Sima Yan pun tidak tahu bagaimana Hu Pao bisa hilang. Adapun 13, dia mencoba membantu Hu Pao, tetapi pada akhirnya dia bukan tandingan Sima Yan. Dia menghancurkan semua meridian dan tulang 13 dan hendak melemparkannya ke penjara bawah tanah untuk mati seperti Hu Pao. Namun, komandan utama melihatnya dan membawa pergi 13. Berbagai kenangan muncul di mata Wang Lin. Matanya menjadi lebih dingin saat dia tertawa marah dan mengulangi kata, "Bagus." Rasa dingin di matanya menjadi semakin kuat saat dia melihat mata Sima Yan yang melotot. Dia mengaktifkan seni penyembelihan surgawi dan kemudian tubuh Sima Yan segera mulai layu. Setelah beberapa saat, tubuh Sima Yan meledak dengan ledakan dan potongan daging berjatuhan di seluruh area sekitarnya. Untaian gas abu-abu keluar dari sebagian daging dan berkumpul di antara jari-jari Wang Lin. Seni penyembelihan surgawi sangat sulit digunakan, tapi kali ini Wang Lin berhasil menyempurnakan segel kehidupan dari Sima Yan di saat marah. Setelah membunuh Sima Yan, Wang Lin memandang pria kekar tidak jauh darinya. Dari ingatan Sima Yan, dialah yang mengambil 13, yang berada di ambang kematian. Wang Lin mengambil satu langkah dan tiba di hadapan pria kekar itu. Dia dengan dingin bertanya, "Di mana 13? Pria kekar berbaju hitam menatap Wang Lin, lalu dia merenung sejenak dan berkata, "Apakah orang yang Anda maksud adalah Sima Yan yang barbar terbuang setengah tahun yang lalu? Jika kamu mencarinya, bertanya padaku tidak ada gunanya." Jenderal Iblis mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan orang-orang dengan tubuh yang kuat. Orang barbar itu mengumpulkan semua energi spiritual iblisnya di dalam dagingnya dan menggunakan metode misterius untuk memurnikan tubuhnya. Saya melihat bahwa dia memenuhi persyaratan Jenderal Iblis, jadi saya menyembuhkannya dan menghadiahkannya kepada Jenderal Iblis. Komandan Wang, jika Anda memiliki kemampuan, Anda tidak perlu pamer di sini. Apakah Anda berani bertanya pada Tuan Jenderal Iblis sendiri? Anda dapat yakin, saya tidak akan berbohong tentang hal-hal yang berkaitan dengan Jenderal Iblis. Pria kekar itu memandang Wang Lin dan mencibir. Kamu menyelamatkan 13 dan kemudian memberikannya kepada Jenderal Iblis. Tindakanmu menyeimbangkan satu sama lain, jadi aku tidak akan membunuhmu. Ekspresi Wang Lin suram saat tubuhnya berubah menjadi awan asap yang terbang ke langit dan kemudian terbang langsung menuju istana Jenderal Iblis. Pria kekar mengatakan itu di saat putus asa. Dia dikalahkan oleh Wang Lin dan tidak berharap untuk hidup, tapi sekarang dia terkejut. Mengangkat kepalanya, dia melihat asap hijau yang berubah menjadi Wang Lin di cakrawala. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Setengah tahun yang lalu, Jenderal Iblis melakukan budidaya pintu tertutup dan menutup semua susunan transfer. Jika kamu ingin masuk, satu-satunya cara yang mungkin adalah dengan menerobos masuk." Dia menyentuh dadanya saat dia berjalan pergi. Dia terluka parah dan harus kembali ke istananya untuk pulih. Saat Wang Lin terbang melintasi langit sebagai awan asap hijau, dia menyebarkan akal sehatnya dan memindai area tersebut.
Semua susunan transfer di dalam kota iblis kuno yang menuju ke istana Jenderal Iblis ditutup. Arai ini ditutup dari sisi lain dan tidak ada hubungannya dengan arai transfer itu sendiri. Kecuali Jenderal Iblis membukanya sendiri dari sisi lain, mustahil untuk menggunakannya. 13 dan Hu Pao dibawa ke sini ke kota iblis kuno olehku, artinya aku menyeret mereka ke dalam ini. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Ada 6 pintu antara kamp militer dan istana Jenderal Iblis. Jika dia tidak bisa menggunakan arai transfer, maka dia harus menerobosnya satu persatu untuk bisa masuk. Bagian dalam dan luar masing-masing dari 6 pintu dijaga dengan baik, dan seluruh istana dikelilingi oleh formasi yang mencegah teleportasi. Wang Lin muncul di luar pintu ke-6. Pintu itu tingginya lebih dari 100 kaki dan terhubung ke dinding luar, yang memiliki batasan yang terus-menerus berkedip di sepanjang pintu itu. Saat Wang Lin muncul, terdengar teriakan dari penjaga di sebelah pintu. "Pendatang, berhenti dan cepat pergi. Jika kamu mengambil langkah lain, kamu akan dibunuh tanpa pertanyaan." Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya menjadi dingin. Dia menarik napas dalam-dalam, menyentuh tas pegangannya, dan pedang surgawi segera terbang keluar. Pedang itu melingkari tubuhnya dan raungan Su Liguo terus keluar dari pedangnya. Saat pedang surgawi muncul, para penjaga di luar pintu ke-6 mengungkapkan niat membunuh di mata mereka dan menatap Wang Lin. Wang Lin mengambil satu langkah, menyebabkan para penjaga segera menyerang. Mereka semua meluncurkan energi spiritual iblis untuk menghentikan Wang Lin. Menghadapi semua prajurit iblis ini, Wang Lin tidak berhenti dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Pedang surgawi membelah udara di sekitar Wang Lin. Siapapun yang mencoba menghentikan Wang Lin harus melewati pedang surgawi. Serangkaian erangan menyedihkan menggema di area itu saat Wang Lin melompat ke pedang surgawi dan menyerang langsung ke pintu. Dia bahkan belum menstabilkan dirinya ketika seberkas energi pedang melesat dan mendarat di pintu ke-6. Pintu ke-6 hancur dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke belakang. Saat ini ada ribuan tentara iblis di alun-alun antara pintu ke-6 dan ke-5. Mereka segera terpaksa mundur dari pecahan pintu ke-6. Saat pintu ke-6 hancur, Wang Lin masuk. "Saya ingin bertemu dengan Jenderal Iblis." Meski suaranya tenang, ada rasa keagungan yang perlahan menyebar. Raungan penuh niat membunuh datang dari mulut ribuan tentara iblis. Perintah mereka adalah membunuh siapapun yang berani menerobos masuk ketika Jenderal Iblis sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Wang Lin tenang saat menghadapi ribuan tentara iblis, dan matanya menjadi dingin. Dia melompat dari pedang surgawi, lalu tangannya membentuk segel dan dia melambaikannya. Angin aneh tiba-tiba muncul dan membentuk angin puting beliung di alun-alun. Ia dengan cepat bergerak melintasi alun-alun dan secara paksa menciptakan jalan melewati ribuan tentara iblis. Wang Lin melangkah melewati alun-alun dan tiba di depan pintu ke-5. Dia tidak berhenti sama sekali, tangannya membentuk segel, energi spiritual surgawi di tubuhnya diaktifkan, dan dia menekannya pada pintu ke-5. Dengan keras, pintu ke-5 meledak. Dampak yang kuat menyebabkan pecahan pintu beterbangan ke segala arah seperti badai yang dahsyat. Melewati pintu ke-5, puluhan ribu tentara iblis telah mengetahui bahwa seseorang sedang mencoba masuk ke istana Jenderal Iblis dan bergegas mendekat. Pada saat pintu ke-5 runtuh, lebih dari 10.000 tentara iblis mengeluarkan raungan, dan pada saat yang sama, energi spiritual iblis mereka bersatu secara misterius, menciptakan kumpulan energi spiritual iblis yang sangat menindas. Pada saat pintu ke-5 hancur, energi spiritual iblis ini meledak dengan gila-gilaan. Bahkan dengan budidaya Wang Lin, dia harus mundur beberapa langkah untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, dia menyentuh tas pegangannya dan 3 sarung pedang tanpa nama dari planet Suzaku terbang keluar. Tak lama kemudian, 3 sinar energi pedang terbang keluar dari sarung pedang seperti 3 naga yang marah dan bertabrakan dengan energi spiritual iblis. Serangkaian ledakan bergema di seluruh area, membuat seluruh tanah terasa bergetar. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat melewati pintu dengan pedang surgawi di depannya untuk memberi jalan. Puluhan ribu tentara iblis membentuk dinding energi spiritual iblis untuk mencegah Wang Lin melangkah lebih jauh. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengeluarkan bendera larangan.
Dengan satu goyangan, batasan yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti naga hitam dan berputar di sekelilingnya. Meminjam energi pedang dari sarung pedang, energi pedang dari pedang surgawi, dan gas pembatas hitam dari bendera pembatas, Wang Lin menerobos semua rintangan dan terus maju. Pada saat ini, ribuan tentara iblis dari pintu kelima bergegas masuk dari belakangnya dan mengepung Wang Lin. Tuan Jenderal Iblis, Wang Lin meminta audiensi. Suara Wang Lin perlahan menyebar. Dia percaya bahwa meskipun Jenderal Iblis itu sedang berkultivasi dengan pintu tertutup, dia masih bisa mendengarnya. Namun seiring berjalannya waktu, Jenderal Iblis itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Pada saat ini, Wang Lin dikelilingi oleh tentara iblis. Sejauh ini, dia berusaha untuk tidak membunuh, tetapi sekarang dia terpaksa membunuh. Menghadapi pengepungan, Wang Lin mengangkat ibu jarinya dan jari kematian menunjukkan kekuatan penuhnya. Langit dan bumi berubah warna, dan setiap prajurit iblis dalam jarak 1000 kaki gemetar sebelum tubuh mereka layu. Semua daging, darah, dan energi spiritual iblis tersedot ke dalam ibu jari Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat menuju pintu keempat. Pada saat ini, tidak ada orang yang bisa membuatnya berhenti bahkan setengah detik. Dalam sekejap, ibu jarinya mendarat di gerbang keempat. Pintu keempat runtuh dengan keras, dan pada saat ini, sesosok tubuh tua keluar dari baliknya. Energi spiritual iblis yang kuat datang dari sosok tua ini. Energi spiritual iblis ini berubah menjadi ular piton raksasa dan berusaha melahap Wang Lin. Pada saat yang sama, sebuah suara tua berteriak, "Mundur!" Ibu jari Wang Lin menyentuh ular piton yang terbuat dari energi spiritual iblis. Pada saat ini, Wang Lin terpaksa mundur satu langkah, tetapi ular piton itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tubuhnya roboh sedikit demi sedikit. Setelah ular piton itu roboh, sosok tua itu gemetar, mengerang, dan tubuhnya terpaksa mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Wang Lin mengambil satu langkah dan langsung berjalan melewati gerbang keempat. Selain tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya, ada juga seorang lelaki tua berambut putih. Wang Lin tidak asing dengan lelaki tua ini. Dia adalah orang yang sama yang datang ke kamp militer bersama pengurusnya lebih dari setahun yang lalu. Wajah lelaki tua itu benar-benar pucat dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia telah melihat Wang Lin lebih dari setahun yang lalu, dan saat itu tingkat kultivasi mereka kira-kira sama. Namun, ketika mereka bertemu lagi hari ini, tingkat kultivasi Wang Lin telah meningkat pesat. Jika bukan karena dia meminjam kekuatan tentara iblis, telah membuka semua segel di tubuhnya, dan pada dasarnya meluncurkan serangan diam-diam, Wang Lin bahkan tidak akan dipaksa mundur satu langkah pun. Wang Lin melangkah ke area tersebut dan menggunakan kekuatan jari kematian sekali lagi. Orang tua itu mengeluarkan suara gemuruh ketika semua energi spiritual iblis di tubuhnya melonjak untuk memanggil ular piton raksasa lainnya. Tubuhnya menyatu dengan ular piton raksasa, lalu mencoba melahap Wang Lin sekali lagi. Karena Jenderal Raja Iblis tidak mau menemuiku, jangan salahkan aku karena telah membantai. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika gas pembantaian abu-abu muncul di antara jari-jarinya dan dengan cepat menyebar. Matanya tiba-tiba mulai bersinar merah. Mereka mengandung niat membunuh yang sangat besar. Pada saat ini, Wang Lin menggunakan seni penyembelihan surgawi tanpa hambatan apapun. Aura pembantaian menutupi langit dan bumi. Wang Lin tidak melawan ular piton itu, tetapi melompat ke arah tentara iblis. Setiap kali dia menggerakkan tangannya, mantra keluar dan tentara iblis mati. Termasuk semua tentara iblis dari pintu 5 dan 6, puluhan ribu tentara iblis mengepung Wang Lin. Energi spiritual iblis mereka bekerja sama untuk menciptakan formasi. Setelah formasi ini selesai, mereka akan segera mengembun menjadi binatang iblis atau gas iblis. Terjadi serangkaian ledakan dan tabrakan saat formasi terus menyerang Wang Lin. Menghadapi tentara iblis ini, Wang Lin memahami bahwa satu orang tidak memiliki cukup kekuatan untuk menentang surga. Kecuali jika kultivasi seseorang bersifat surgawi, akan sangat sulit untuk keluar dari formasi yang dibentuk oleh puluhan ribu tentara iblis ini. Dia bisa membunuh satu orang, 10, 100, 1000, atau 10.000 orang. Namun begitu dia selesai membunuh, seluruh energi spiritual celestialnya akan habis. Harta magis Wang Lin, pedang surgawi, pedang setengah bulan,
bendera pembatas, dan sarung pedang dikendalikan oleh akal untuk memulai pembantaian tanpa akhir. Dibandingkan dengan harta ajaib ini, seni penyembelihan surgawi memiliki keuntungan terbesar. Setiap kali seni pembantaian surgawi membunuh seseorang, itu akan memperoleh sedikit kekuatan. Meskipun mungkin hanya 1 dari setiap 100 yang akan mengembunkan gas abu-abu, karena semakin banyak orang yang terbunuh, kesenjangan tersebut semakin menyempit. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menggunakan berbagai mantra. Namun, ada terlalu banyak tentara iblis di sekitarnya, dan ketika energi spiritual iblis mereka bergabung, mereka dapat mengaktifkan serangan yang sangat kuat. Jadi, bahkan dengan tahap akhir budidaya transformasi jiwa Wang Lin, energi spiritual celestialnya digunakan dengan sangat cepat. Wang Lin menamparkan tasnya dan sejumlah besar batu giok terbang keluar dan mulai mengitarinya. Dia dengan cepat menyedot semua batu giok surgawi hingga kering untuk memulihkan energi spiritual surgawi di tubuhnya, dan siklus ini berlanjut, menyebabkan dia menggunakan energi spiritual surgawi dalam jumlah besar. Jari iblis. Wang Lin tidak mengaktifkan cita-cita iblis, tetapi menggunakan tahap akhir budidaya transformasi jiwa untuk mengaktifkan mantra pembunuhan kedua. Energi spiritual iblis di udara dengan cepat terdorong oleh energi dari jari iblis. Jari Wang Lin menekan seperti dewa kematian, dan energi spiritual iblis dari jarinya mengalir ke tentara iblis, menyebabkan tubuh mereka meledak. Semburan cahaya berwarna darah menutupi langit dan bumi. Wang Lin bergegas maju dan mengukir jalan melewati puluhan ribu tentara iblis dan menyerang langsung di gerbang ketiga. Dengan satu jari, daging dan darah di tanah berkumpul membentuk naga yang terbuat dari darah. Naga itu bergegas menuju tempat yang ditunjuk oleh jari iblis itu. Orang tua di dalam ular piton itu ingin menghentikan naga darah itu, tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia mati karena jari iblis. Naga darah yang diciptakan oleh jari iblis itu mendarat di pintu ketiga. Setelah serangkaian suara gemuruh yang keras, pintu ketiga runtuh. Saat pintunya runtuh, puluhan ribu tentara iblis keluar dari gerbang ketiga. Bersama mereka ada 6 lelaki tua berambut putih. Saat mereka muncul, mereka mengunci Wang Lin. Wang Lin menghela nafas. Ini adalah batasnya dalam budidayanya. Tak satu pun dari 5 tetua yang keluar lebih lemah dari para penggarap transformasi jiwa tahap akhir. Menambah puluhan ribu tentara iblis di sekitarnya, Wang Lin tahu bahwa dia harus menggunakan langkah terakhirnya jika dia ingin menerobos pintu kedua. Mantra pembunuh es yang diajarkan Si Tunan padanya. Mantra pembunuh paling kuat yang memiliki kekuatan yang menghancurkan surga sangat mendekati mantra surgawi kualitas rendah. Mantra pembunuhan ketiga. Demon Spirit Land yang berisi kekuatan militer memang benar. Jika saya memiliki ratusan ribu tentara iblis pada tahap formasi inti, bahkan seorang kultivator ascendant pun akan kalah. Jika saya memiliki jutaan tentara iblis formasi inti, beberapa komandan, dan seorang jenderal di tingkat budidaya komandan utama, saya bahkan bisa bertarung melawan kultivator ascendant tahap akhir. Akan sama saja jika saya memiliki kekuatan seorang kaisar iblis dengan puluhan juta tentara iblis, beberapa jenderal iblis, dan beberapa komandan. Saya bahkan tidak akan takut pada mereka yang telah memasuki tahap yin dan yang. Wang Lin menghela nafas saat dia menghadapi puluhan ribu tentara iblis dan 5 tetua yang setara dengan penggarap transformasi jiwa tahap akhir. Dia kemudian mengangkat kelingking kanannya dan perlahan menggambar lingkaran. Neraka. Wang Lin dengan lembut mengucapkan satu kata. Jari dunia bawah, mantra pembunuh dari 3 mantra pembunuh, adalah sesuatu yang sangat mirip dengan mantra surgawi berkualitas rendah. Bahkan Si Tunan sangat ragu mengajarkan ini kepada Wang Lin. Dengan satu jari, langit tiba-tiba menjadi gelap dan kilat menyambar. Pada saat yang sama, langit seakan terbuka oleh sepasang tangan raksasa saat lukisan gunung dan sungai raksasa muncul menutupi cakrawala. Jari dunia bawah ini mengaktifkan domain Wang Lin. Untaian gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gulungan itu dan mengembun dengan kecepatan yang tak terbayangkan menjadi jari dunia bawah kedua. Rambut Wang Lin bergerak tanpa angin, matanya dipenuhi niat membunuh, dan gas abu-abu mengelilingi tubuhnya. Dia terhubung dengan jari dunia bawah kedua yang diciptakan dari gulungan kehidupan dan kematian.
Dengan satu jari, puluhan ribu tentara iblis yang mengelilingi Wang Lin gemetar saat untaian gas abu-abu keluar dari atas kepala mereka dan menyatu dengan jari dunia bawah dari gulungan kehidupan dan kematian. Pada saat yang sama, Wang Lin naik ke udara dan menyatu dengan jari dunia bawah itu. Saat ini, yang tersisa hanyalah jari itu. Sebuah jari menunjuk ke dunia bawah. Setelah menyatu dengan jari dunia bawah, Wang Lin tiba-tiba menyerbu menuju gerbang kedua. Kelima lelaki tua yang memiliki tingkat kultivasi sama dengan kultivator transformasi jiwa tahap akhir dikejutkan oleh kekuatan jari dunia bawah, namun mereka mengatupkan gigi dan mengaktifkan energi spiritual iblis di tubuh mereka untuk memblokir Wang Lin. Namun, mereka meremehkan kekuatan jari dunia bawah. Dulu ketika Wang Lin berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, dia mampu melawan Sun Tao, yang berada di tahap pertengahan ascendant. Meskipun dia kalah pada akhirnya, dia membuat Sun Tao terkejut. Pada saat ini, budidaya Wang Lin berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, sehingga jari dunia bawah sudah cukup untuk mengancam para penggarap ascendant. Ini adalah kartu as sejati Wang Lin. Dengan satu jari, kelima tetua itu batuk darah. Mereka berlima tanpa sadar mundur dan tidak mampu menghentikan Wang Lin bahkan setengah langkah. Bahkan sebelum Wang Lin mendekat, pintu kedua dihancurkan oleh tekanan jari dunia bawahnya. Tidak ada tentara iblis di balik pintu kedua, hanya satu orang. Orang ini sangat kecil, tetapi matanya seperti kilat. Saat pintu kedua runtuh dan jari dunia bawah Wang Lin mendekat, dia mengeluarkan suara gemuruh. Tangannya membentuk segel seperti seorang kultivator, dan segel itu menumpuk lalu dia mendorongnya ke depan. Ada suara seperti badai menyapu area tersebut saat jari dunia bawah Wang Lin berhenti 3 inci dari tangannya. Sebuah bola kecil terbentuk antara jari dunia bawah Wang Lin dan tangan orang ini. Bola ini seluruhnya berwarna putih dengan kilat hitam bergerak di dalamnya. Orang kecil itu bertahan selama 3 tarikan napas sebelum dipaksa mundur dan meninggalkan 2 bekas luka yang dalam di tanah. Dia tidak mundur karena pilihannya tetapi didorong kembali oleh jari dunia bawah Wang Lin. Dia harus mundur, karena jika dia terus melawan, dia tahu dia tidak akan mampu menahannya. Jika dia mencoba memblokirnya dengan paksa, satu-satunya hasil adalah tubuhnya meledak. Dia didorong mundur lebih dari 100 kaki sebelum dia mengaum dan menghentikan dirinya sendiri. Jari dunia bawah dari Wang Lin berjarak 3 inci darinya dan terus menyedot vitalitasnya seperti pusaran. Komandan Wang, saya adalah komandan utama nomor 1 di bawah Jenderal Iblis. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Saya ingin bertemu dengan Jenderal Iblis. Saat dia selesai berbicara, sejumlah besar gas abu-abu keluar dari puluhan ribu tentara iblis di belakangnya. Gas abu-abu datang dari segala arah dan dengan cepat memasuki tubuhnya. Inilah kekuatan jari dunia bawah. Gas abu-abu dalam jumlah besar memasuki tubuhnya. Wang Lin tahu di dalam hatinya bahwa setiap helai adalah kehidupan. Dengan gas abu-abu di dalam tubuhnya, kekuatan jari dunia bawah mencapai puncaknya. Orang kecil itu segera merasakan kekuatan puncak jari dunia bawah. Ekspresinya berubah drastis saat dia terus mundur. Kali ini dia didorong kembali ke pintu pertama, dan dengan suara keras, pintu pertama runtuh. Pada saat yang sama, orang kecil itu batuk seteguk darah dan dibuang ke samping. Saat ini, sesosok tubuh tinggi keluar dari pintu pertama. Dia tidak berbicara sama sekali dan langsung melayangkan pukulan ke jari dunia bawah Wang Lin. Pada saat itu, Wang Lin dengan jelas merasakan maksud pertempuran di dalam pukulannya. 10 niat tinju runtuh. Niat tinju itu runtuh seperti banjir. Keruntuhan pertama, keruntuhan kedua, keruntuhan ketiga, dalam sekejap mata, 10 keruntuhan tinju melonjak, 1 lebih kuat dari yang terakhir. Keruntuhan ke-7, keruntuhan ke-8, keruntuhan ke-9. Niat tinju yang tak ada habisnya sepertinya menyatu dengan langit dan bumi saat itu runtuh. Gas abu-abu menebal, dan niat membunuh di mata Wang Lin mencapai tingkat yang mengerikan. Keruntuhan ke-10, terjadi ledakan keras, lalu riak muncul di tanah antara Wang Lin dan sosok itu dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Itu berubah menjadi seperti gelombang di lautan dan menyebar sejauh lebih dari 5 km. Wang Lin segera merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang padanya.
Serangkaian suara retakan datang dari kelingking jari bawah dan kekuatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh Wang Lin didorong kembali oleh kekuatan ini dan 2 tanda selip diciptakan olehnya. Dia dipaksa mundur 30 kaki sebelum dia mundur selangkah dan menghentikan dirinya sendiri. Saat gelombang kejut menyebar, para prajurit iblis yang nyawanya diambil oleh jari dunia bawah berubah menjadi debu. Selain itu, setiap bangunan dalam jarak 5 km runtuh. Runtuhnya badan dan bangunan menciptakan ledakan udara yang menyebar sangat jauh. Hanya beberapa orang yang memiliki budidaya setara dengan para penggarap transformasi jiwa atau lebih tinggi yang mampu bertahan dalam badai ini. Pada saat yang sama, gas penyembelihan yang terbentuk dari seni penyembelihan surgawi terbang menuju Wang Lin dari semua potongan yang berserakan. Mantra yang sangat kuat, suara rendah datang dari hadapan Wang Lin. Setelah debu mereda, sosok besar Jenderal Iblis itu terungkap. Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya bergetar saat dia memaksakan diri agar tidak terjatuh ke belakang. Energi spiritual iblis di dalam tubuhnya bergerak gila-gilaan untuk menghentikan dirinya agar tidak terlempar kembali. Matanya bagaikan kilat saat dia melangkah maju dan menyeberang sejauh 30 kaki dalam sekejap. Kemudian telapak tangannya terulur dan menyentuh tanah. Telapak tangan ini menciptakan hembusan angin, dan area dalam jarak 5 km seakan-akan telah menjadi lautan. Seluruh lautan mengeluarkan suara gemuruh dari telapak tangan Jenderal Iblis dan menyerbu ke arah Wang Lin seperti orang gila. Tahan 100 gelombang laut iblisku dan kemudian kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Tubuh Wang Lin mundur dan dia segera merasakan perubahan energi spiritual iblis di sekitarnya. Energi spiritual iblis biasanya tidak berwujud, tetapi mantra ini sepertinya mengubahnya menjadi lautan nyata. Telapak tangan itu menyebabkan lautan melonjak dan menimpa Wang Lin. Dibandingkan dengan 10 keruntuhan, laut setan 100 gelombang ini bahkan lebih kuat. Niat yang terkandung di dalamnya bahkan lebih kuat dari niat tinju pada pukulan runtuh ke-10. Menghadapi lautan energi spiritual iblis, Wang Lin tiba-tiba memiliki ide muncul di benaknya. Kembali ke planet Suzaku, ada rumor bahwa seorang kultivator yang kuat menggunakan mantra untuk membuat laut menjadi kabut, sehingga menciptakan penampilan unik lautan setan. Ketika Wang Lin mendengarnya saat itu, meskipun dia terkejut, dia kurang lebih tidak mempercayainya. Namun, hari ini dia secara pribadi melihat Jenderal Iblis mengubah energi spiritual iblis yang tidak terlihat menjadi lautan yang terlihat. Meskipun hal ini mengejutkannya, hal ini membuatnya berpikir mendalam tentang masalah ini. Saat lautan iblis melonjak, gelombang mulai menumpuk satu sama lain hingga jumlahnya menjadi 30, dan Wang Lin fokus untuk terus membuat cadangan. Mencadangkan bukan berarti dia gagal, dialah yang mengulur waktu untuk memikirkan cara memecahkannya. 30 gelombang laut iblis menumpuk dan mengejar Wang Lin. Tangan Wang Lin bergerak cepat, menciptakan batasan untuk mencegah gelombang mendekat. Namun, pembatasan ini seperti kertas tipis sebelum gelombang terjadi. Mereka dengan cepat hancur dan menghilang menjadi titik cahaya hitam. Saat ombak menjadi lebih ganas, mata Wang Lin berbinar. Dia hendak mengeluarkan beberapa batu giok darah dari tas Xiao Qikue untuk membantunya melawan ketika simbol emas yang dia serap dari patung kedua tiba-tiba muncul di kepalanya. Simbol ini tiba-tiba terpatri di benaknya. Tapi Wang Lin mengabaikannya dan mengeluarkan sejumlah besar darah giok. Dia menghancurkannya dan gelombang cahaya darah memenuhi area tersebut. Cahaya berwarna darah ini menutupi seluruh tubuh Wang Lin. Pada saat ini, 30 gelombang tiba dan mendarat di atas cahaya berwarna darah. Ada serangkaian suara gemuruh seperti gelombang kemarahan yang menghantam batu. Cahaya berwarna darah bertahan selama beberapa saat sebelum segera runtuh, dan ombak mendekat. Saat ombak mendekat, simbol emas di benak Wang Lin menjadi lebih jelas dan mendalam. Mata Wang Lin berbinar. Mencapai tingkat kultivasinya saat ini berarti seluruh tubuhnya telah ditempa oleh energi spiritual surgawi dan dia memiliki penguasaan penuh atas pikirannya, sehingga hal-hal acak tidak akan muncul dalam pikirannya selama pertempuran. Tetapi pada saat ini, simbol emas melintas dengan cepat di benaknya. Tampaknya siap untuk melepaskan diri dan terbang keluar dari pikiran Wang Lin. Dengan campur tangan simbol emas, dia tidak bisa berpikir jernih, bahkan pergerakan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dipengaruhi oleh simbol emas yang berkedip-kedip,
Mata Wang Lin berbinar. Angin tidak datang dari gua yang kosong tanpa alasan, dan simbol itu mungkin tidak muncul di kepalanya tanpa alasan. Dia memutuskan untuk membuka pikirannya dan tangannya mengirimkan batasan. Gas abu-abu berkumpul di depan tubuhnya dan jari kanannya dengan cepat menyapunya. Dengan satu pukulan, gas abu-abu itu berputar dan membentuk simbol. Setelah menggambar simbol itu, Wang Lin merasakan pikirannya menjadi sangat jernih, dan dia memiliki keinginan untuk melepaskan kekuatan di dalam dirinya. Saat simbol itu muncul, mata Jenderal Iblis itu menyipit. Dari pandangannya, simbol ini tidak memiliki kekuatan, tetapi jika Wang Lin menggunakannya pada saat kritis ini, itu tidak normal. Jari Wang Lin tidak berhenti, itu berpindah sekali lagi ke atas simbol. Dengan pukulan lainnya, dia menciptakan simbol 2 pukulan. Mata sang Jenderal Iblis menjadi lebih serius. Saat simbol itu terbentuk, dia langsung merasa seperti sedang menghadap ke langit. Jari Wang Lin bergerak sekali lagi dan simbol 3 pukulan tercipta. Pada saat ini, simbol emas di benaknya melebur menjadi kekuatan emas yang menyatu dengan simbol emas 3 pukulan. Tepat pada saat ini, kekuatan dahsyat datang dari simbol itu. Kekuatan ini sangat kuat, dan menyebabkan hati Jenderal Iblis itu menegang. Dia dengan cepat meningkatkan 30 gelombang menjadi 60 gelombang dan mengirimkannya ke depan. Setelah serangkaian gemuruh, simbol tersebut bertemu dengan 30 gelombang, menyebabkan gelombang tersebut runtuh, tetapi simbol tersebut meredup setelahnya. Simbol emas kemudian bertabrakan dengan 30 gelombang berikutnya, dan saling membatalkan. Namun pada saat ini, 3 helai gas abu-abu muncul di tempat simbol itu menghilang. Mereka menembus lautan iblis dan menyerang langsung ke Jenderal Iblis. Mata Jenderal Iblis itu menyipit dan dia berteriak, "Armor, aktifkan!" Dengan satu kata, tirai energi spiritual iblis tiba-tiba muncul 7 kaki di hadapannya. 3 helai gas abu-abu bertabrakan dengan tirai dan bergetar hebat sebelum dipantulkan kembali. Sekarang warnanya sedikit lebih redup dari sebelumnya. Mata Jenderal Iblis itu berbinar, lalu dia tertawa dan maju selangkah. Mantra simbol yang sangat kuat. Wang Lin, aku memang meremehkanmu. Namun, tampaknya simbol tersebut memiliki lebih dari itu. Bagaimana kalau kamu menampilkan semuanya dan bertarung denganku? Wang Lin dengan dingin bertanya, di mana 13? Kita akan bicara setelah kita selesai bertarung. Jenderal Iblis itu tertawa dan matanya bersinar seperti obor. Mata Wang Lin berbinar saat dia mundur beberapa langkah dan berkata, setelah saya menggunakan kartu as terakhir saya, Anda pasti akan mati. Oh, lalu tunjukkan padaku. Jika itu benar-benar bisa membunuhku, aku akan puas. Mata Jenderal Iblis itu berbinar saat dia menciptakan 40 gelombang lagi yang menghantam Wang Lin. Jika aku membunuhmu, aku tidak akan bisa tinggal di negeri setan langit ini. Perhatikan baik-baik, kamu akan tahu sendiri jika kamu bisa menahan pukulan ini. Wang Lin tidak mencoba menghadapi 40 gelombang. Sebaliknya, dia terbang ratusan kaki ke udara dan tiba-tiba menunduk. Mata Jenderal Iblis itu mengungkapkan cahaya misterius, dan dengan pikiran, 40 gelombang kembali padanya. Saat ini 40 gelombang bergerak di sekelilingnya seperti 40 naga, dan arusnya seperti Dewa Laut Iblis. Wang Lin melayang di udara dan menutup matanya. Jenderal Iblis itu jauh lebih kuat dari yang dia kira. 10 pukulan runtuh hanyalah salah satu mantra Jenderal Iblis. Laut setan 100 gelombang ini seharusnya menjadi langkah pembunuhannya yang sebenarnya. Adapun apakah Jenderal Iblis memiliki kemampuan tersembunyi lagi? Meskipun Wang Lin penasaran, dia tidak ingin mengetahuinya. Meskipun kultivasi orang ini hanya berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa seperti milik Wang Lin, mantranya jauh lebih kuat daripada mantra Wang Lin. Wang Lin harus mengakui bahwa dia kurang dalam hal mantra. Bahkan ketika menggunakan hartanya, dia tidak yakin bisa menang. Ini adalah pertama kalinya dalam ratusan tahun Wang Lin menghadapi seseorang yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya dan bukan saja dia tidak yakin bisa menang. Jika dia sedikit ceroboh, dia akan kalah. Saat ini dia juga berada di dalam kota Jenderal Iblis. Tujuannya adalah menyelamatkan 13, dan jika dia mengalami cedera, peluang penyelamatan 13 akan hilang. Setelah Wang Lin mengetahui bahwa dia tidak bisa menang, dia mendapat ide tentang sebuah trik.
Dia melayang di udara dengan mata terpejam dan mengingat cetakan tangan raksasa yang dia lihat di alam surgawi. Saat itu, dia menghabiskan banyak waktu di sampingnya untuk belajar darinya, dan kemudian dia menggunakannya melawan kupu-kupu merah. Namun, telapak tangan itu hanya memiliki bentuk dan tidak ada kekuatan di baliknya. Namun, mantra ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Bagaimanapun, saat ia muncul, tekanannya sudah berada pada tingkat yang tidak terbayangkan. Cetakan tangan raksasa itu perlahan mengembun di benaknya, dan mentalitasnya berubah seperti semula ketika dia memahaminya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka, dan menunjukkan warna yang tidak dapat dijelaskan. Dengan satu tatapan, dia melihat ke bawah ke tanah dan merasa seperti sedang melihat ke seluruh dunia. Adapun Jenderal Iblis, dia sekarang tampak seperti semut. Ketika Jenderal Iblis melihat tatapan ini, hatinya bergetar hebat untuk pertama kalinya. Tatapan ini adalah sesuatu yang hanya aku rasakan saat aku melihat iblis kuno di kuil. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh Kaisar Iblis. Tubuh Jenderal Iblis bergetar, dan gelombang di sekitarnya mulai berputar tak terkendali. Wang Lin mengulurkan tangan kanannya dan menekan. Telapak tangan ini menyebabkan langit menjadi gelap, dan berbagai kekuatan misterius berkumpul di bawah Wang Lin dan membentuk cetakan telapak tangan yang sangat besar.